Shalom saudara yang terkasih, hidup yang berbuah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mau belajar firman Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan saya terus akan mengingatkan tetaplah bersyukur dalam situasi apapun kehidupan ini. Salah satunya cara kita bersyukur adalah mari kita tenangkan hati untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 15 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu kali saya pernah melihat pohon yang lebat, daunnya sangat banyak, tetapi tidak menghasilkan buah. Pohon itu tampak hidup, tetapi sebenarnya tidak memberikan manfaat sama sekali kepada manusia. Sama seperti itu hidup orang percaya yang dipanggil bukan hanya sekedar hidup atau bertumbuh, melainkan menghasilkan buah yang nyata. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan maka hakikatnya adalah mati. Hidup kita juga harus demikian. Mungkin saat ini kita sedang di tahap bertumbuh. Tetapi kalau kita tidak berbuah, maka semua itu adalah sia-sia. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya dalam suasana yang sangat serius. Ini tentang pokok anggur. Bangsa Israel pada masa itu sudah terbiasa dengan gambaran pohon anggur sebagai simbol kehidupan rohani Israel. Dan Yesus pun melakukan hal yang sama. Hal ini bisa dilihat dalam Yesaya 5 ayat 1-7, Mazmur 80 ayat 8-16. Namun, Israel seringkali gagal menghasilkan buah yang baik. Yesus selalu menegaskan dialah pokok anggur yang benar. Dia adalah pokoknya. Artinya hanya melalui hubungan dengan Kristus umat Allah bisa menghasilkan buah rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus rela ditindas, bahkan disalibkan agar kita bisa menerima kehidupan yang baru. Sama seperti ranting mendapatkan kehidupan dari pokok anggur, demikianlah kita memperoleh kekuatan dan pengharapan hanya dari Kristus. Tanpa Dia, iman kita kering dan tidak berdaya. Kristus bukan hanya memberikan kehidupan, tetapi juga mengutus Roh Kudus supaya kita mampu berbuah dalam kasih yang sejati, kesabaran yang sejati, dan kebaikan yang berasal daripada Kristus. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah? Yohanes 15 ayat 5 yang kita baca. Tinggallah melekat pada Kristus. Itu rahasia yang pertama. Artinya apa? Kita harus menjaga hubungan dengan Yesus lewat doa, firman, dan ketaatan setiap hari. Bukan hanya di situ. Kita juga harus setia untuk menggumuli setiap firman Tuhan yang kita baca. Seperti ranting tidak bisa hidup tanpa pokok anggur, kita pun tidak bisa berbuah tanpa Yesus. Menghasilkan buah itu bukan buah palsu. Kalau kita melihat sekarang, Bapak Ibu dan Saudara, ada buah-buah yang bisa ditiru seperti buah apel, tapi ternyata ketika kita pegang itu bukan buah apel yang asli, itu palsu. Supaya dikasih di etalase, orang tertarik, orang kemudian membeli. Tapi sebenarnya itu palsu yang ada di etalase demikian. Iman kita bukan seperti itu. Buah yang kita hasilkan bukan seperti buah yang ditaruh di etalase yang palsu, tetapi buah yang lahir dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, dan lain sebagainya. Hidup kita harus menjadi berkat, menguatkan, menolong, dan membawa orang lain mengenal Tuhan. Ketika kita sudah melakukan itu artinya kita sedang di tahap berbuah, dan terus pertahankan itu. Tapi jangan lupa, pada waktu kita berbuah, hal yang paling penting bukan tentang siapa kita, tapi tentang Kristus yang memberikan kita kehidupan itu. Itu sebabnya pada waktu kita melakukan kebaikan bagi orang lain, itu bukan karena kita hebat, itu juga bukan karena kita kuat, tapi kita bersyukur karena Tuhan yang memampukan kita melewati setiap proses kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami
untuk kami senantiasa berbuah di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.